Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Kony, tadi sebelum jeda kita sudah banyak berbincang mengenai dari segi militer dan juga politik ekonomi. Tapi dari pandangan Bu Kony sendiri, melihat kemudian pergerakan ada sejumlah negara NATO yang mengirimkan pasukan ke Greenland untuk mengikuti latihan bersama dengan Denmark. Kemudian dengan melihat sikap dari Trump sendiri, sebetulnya potensi ini akan ada eskalasi seperti apa? Kita melihat juga bagaimana kemudian respon Rusia dan juga China sampai saat ini sepertinya masih wait and see seperti itu. Bu Kony, atau bagaimana? Saya mesti bicara dulu kalau dari penglihatan kita tentang China dan Rusia. Saya pikir dia nggak wait and see. Kalau kita lihat misalnya reaksi ke Maduro dulu ya. Begitu Maduro itu terjadi case kan mereka langsung latihan bersama negara-negara BRICS di Afrika gitu. Nah kalau kemudian pertanyaan adalah kemudian ke Trump, mungkin ada di belakang back of mind gitu daripada beberapa kepala negara dunia. Ini nih ancaman ini kenapa ya? Jadi jangan Trumpnya, tapi kenapa ada tendensi bahwa tatanan dunia ini sekarang bergeser kepada hukum dengan kekuasaan terang-terangan atau apa ya dengan pernyataan terang-terangan. Dulu tuh kan ekspansi itu disamarkan kan. Hari ini bahasa kekuasaan itu jadi vulgar, ya kan? Orang tuh masih kaget untuk bereaksi seperti apa sepertinya itu. Tapi kalau ditanya misalnya seperti saya sepakat dengan Pak Jenderal tadi sampaikan, sebenarnya kalau masalah Trump ini mungkin kita nggak angkat judul Trumpnya ya, karena menurut saya Trump juga kalau nggak didukung oleh sebagian orang Amerika nggak mungkin bisa menjalankan apa yang dia inginkan. Pertama kita mesti lihat dulu kepentingan Trump atas Greenland itu apa. Kita kan mesti paham itu tuh kunci militernya Arktik. Kemudian itu jalur strategis Rusia Amerika. Kemudian itu cadangan seperti disampaikan tadi oleh Pak Jenderal, ada juga rare earth material, dan yang paling penting menurut saya inilah kontrol masa depan, karena kalau es mencair dengan global warming, maka mencairnya es Arktik ini juga akan merubah tatanan dunia, apalagi misalnya Mbak Dina bisa sampaikan dari politik ekonomi. Jadi kalau sekarang pertanyaannya apakah ini akan menuju perang dunia misalnya atau perubahan dunia besar-besaran, kalaupun iya mungkin tidak seperti perang dunia tahun 1939-an gitu kan. Tapi dunia ini sudah masuk ke prakonfrontasi struktural dan ini lebih mengerikan karena tidak akan langsung perang global, tapi bagaimana eskalasi militer regional yang akan saling merayap, saling menular gitu. Tadi kan Mbak Dina sudah singgung soal Timur Tengah misalnya. Nah, bagaimana kemudian muncul perlombaan senjata, muncul kemudian konflik sumber daya, dan kemudian yang paling saya takut sebenarnya bukan Trumpnya. Karena isunya itu bukan di Trumpnya, tapi di normalisasi atas ancaman. Jadi kalau ini dibiasakan atau ini dianggap sebuah kewajaran atau dinormalisasi, maka sekali lagi perang dunia itu nggak akan dimulai lagi dengan bom, tapi dengan bagaimana kita membiarkan dunia dan pemimpin dunia itu kehilangan tabu atau rasa tabu untuk menggunakan ancaman kekuatan. Menurut saya kalau kita diam itu yang menjadi bahaya, bukan tentang Trumpnya, karena kalau Trumpnya itu hanya gejala ya tentang perubahan ini gitu, bukan sebuah hal yang harus kita pikirkan betul gitu. Karena sekarang kalau saya lihat misalnya dulu tuh perang kan betul-betul dibungkus ideologi ya. Wah ini komunis, ini non komunis gitu kan. Sekarang kan ekspansi itu dibungkus dengan kepentingan nasional yang ekstrim. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh, saya lupa nama jenderal perempuannya, yang menyatakan bahwa ya kami ke Greenland karena di sana sumber rare earth material dan hal-hal lain tentang masa depan energi dunia. Walaupun Trump tidak menyatakan ANSYS seperti itu terang-terangan, tapi yang jenderal menyatakan seperti itu kan udah jelas dari pandangan militer itu adalah kepentingan strategik Amerika Serikat. Nah, artinya yang mau saya bilang adalah dunia itu masuk era post moral geopolitik. Jadi secara moralitas kita tuh sudah, Trump ini mencontohkan, saya sudah sekarang nggak usah dibungkus lah dengan kata-kata cantik apa ideologi, pokoknya apa yang saya mau itu akan saya bikin. Nah, Rusia sama Cina jelas akan bereaksi, apalagi kalau kita lihat mereka itu punya konsep Greater Eurasian Partnership, dan Greater Eurasian Partnership bagaimanapun itu akan sangat berhubungan dengan lautan-lautan dingin di sebelah sana. Nah, inilah yang mungkin sekarang sedang disikapi hati-hati betul oleh kedua negara. Yang paling penting sebenarnya juga tadi kan kita bicara soal reaksi Indonesia. Kalau saya pikir Indonesia itu yang penting kita tidak kehilangan otonomi strategis kita, posisi non alignment movement kita yang ternyata sekarang bisa menjadi sesuatu yang sangat positif. Karena apa? Kita bisa memperkuat apa yang Bu Megawati sampaikan beberapa waktu lalu gitu, waktu kami ketika bertemu antara negara non alignment movement, bahwa harus lahir non alignment movement 02. Artinya apa? Bagaimana kemudian Global South ini dapat menjadi jangkar penyeimbang di tengah konfrontasi negara-negara yang senang berantem lah, kalau kita bisa sebut senang berantem, kok tiba-tiba adem ayem Greenland jadi ramai begini.
Dan yang paling penting sebenarnya kita ini mungkin juga dalam momentum seperti ini memang harus sadar bahwa rasa takut itu tidak membantu. Tapi bagaimana kalau kita tuh membangkitkan kesadaran dan kesiapan atas hal-hal strategis jika Trump ini terus atau gejala seperti Trump, saya nggak akan menyebut Trump ya, karena saya takutnya Trump lain juga akan lahir. Misalnya ini terjadi. Tapi kembali kepada Greenland sendiri, makanya saya nggak pernah condemn Trump, karena saya pikir kalau saya coba menjadi berpikir cara dia mungkin berpikir tentang dalam logika militer disampaikan oleh Pak TB tadi. Itu kan bagaimanapun juga adalah lintasan terpendek untuk ICBM atau rudal antar benua. Jadi itu sangat secara buat Amerika sangat strategik, buat Rusia sangat strategik. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana si radar peringatan dini, si sistem pertahanan udara, bagaimana pangkalan misil di sana, itu semuanya bisa bisa dikuasai oleh siapa dulu gitu. Itu kayaknya kesana arahnya nanti. Jadi itu menjadi pertimbangan banyak hal tentang apakah perang ini akan terus seperti apa. Dan kemudian juga kita mesti lihat bahwa yang paling penting buat Amerika ini kan pangkalnya Thule. Dia itu adalah Prolific Space Base yang punya Amerika Serikat dan itu mata telinganya Amerika. Itu mungkin selain masalah sumber daya adalah masalah tadi Arktik mencair, kemudian itu masalah daerah mata telinga, radar anti rudal di situ, pelacakan satelit di situ dan lain-lain di situ. Maka kemudian Amerika rasa perlu nih. Yang saya kaget memang Trump tidak tanggung-tanggung, bilangnya malah sudah demikian blunt. Tapi kembali lagi, apakah kita harus takut sama Trump? Bukan. Kita harus takut pada permisif atau sifat-sifat permisif dari negara dunia menyikapi hal ini. Kalau saya lebih takut itu dibandingkan Trumpnya sendiri. Baik, Bu Kony, saya akan kembali ke Bu Dubes terlebih dahulu. Bu Dubes, tadi kita memang sudah banyak memperhatikan dari segi militernya, Bu Dubes ya. Tapi dari segi upaya diplomasinya, dari pandangan Anda, dari pantauan Anda, ini bagaimana kemudian perkembangan kesepakatan ataupun apakah ada rencana untuk pertemuan kembali upaya diplomasi antara pihak dari Denmark, Greenland, dan juga Amerika Serikat? Pertemuan tingkat Menlu sudah dilakukan atas inisiatif Menlu Loke di DC hari Minggu yang lalu, hari Rabu Minggu yang lalu. Kemudian pertemuan di parlemen juga sudah. Dan sekarang memang tadi sudah saya sampaikan karena Presiden Trump sudah memberikan ancaman menaikkan tarif, responnya adalah pertemuan summit di Brussel hari Jumat, hari Kamis besok, karena hari Jumat rencananya Presiden Trump akan mengumumkan tarif. Jadi mungkin di situ belum ada lagi rencana untuk pertemuan lagi, tapi kan seperti kita ketahui hasil dari pertemuan Menlu Loke dengan Wakil Presiden J.D. Vance di DC kan ada terbentuknya working group, walaupun interpretasi working group itu saling belum sama ya, tapi mungkin nanti dilihat pertemuannya itu dalam konteks working group itu, tapi belum ada rencana sampai sekarang. Oke, baik, kembali ke Pak TB. Ini tadi sempat disinggung oleh Bu Kony juga mengenai politik bebas aktif seperti itu ya. Mengaplikasikan politik bebas aktif di tengah kondisi saat ini seperti apa ketika ada sebuah negara yang nampaknya merusak sebuah tatanan hukum internasional seperti itu? Iya, saya kira kita harus bersuara. Banyak yang bicara ya, diskusi. Kalau Amerika mau dengan kekuatan senjata seperti itu, kita mau apa? Ya nggak bisa begitulah. Ya, ada cara-cara kita memiliki kemampuan diplomasi lain dan sebagainya dalam prinsip bebas aktif, begitu. Jadi ya bebas tapi juga aktif. Diwujudkan kita punya para diplomat di PBB, ya disuarakanlah tentang kedamaian dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini saya tidak melihat ya situasi di Iran juga, kita kan terlalu tiarap ya, kemudian situasi diculiknya Maduro itu juga kita belum bersuara secara keras ya. Tidak usah khawatir, bicarakan saja bahwa ada aturan-aturan internasional yang harus kita taati bersama sebagai bangsa di dunia ini. Disampaikan dengan baik ya, dan sampaikan saja ini aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan kemampuan seperti apapun. Dan juga ada hak-hak azazi dari tiap negara, tiap manusia di dalamnya untuk bisa menyuarakan itu di PBB.
sarananya kita di PBB, ya. Kita sebagai negara yang bebas, ya, kita sebagai negara yang berdaulat penuh harus memiliki kemampuan untuk itu. Kalau soal Trump saya setuju, ya, begini, saya tidak melihat bahwa pada suatu saat akan terjadi perang antara Eropa Barat dengan Amerika. Kita lihat sejarah terjadinya NATO itu kan mulai dari Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua kemudian memiliki ancaman yang sama, dibentuklah NATO. Mereka sudah sekian puluh tahun mulai dari Tamtama, Bintara, para perwira prajurit NATO berlatih dan menghadapi katakanlah ancaman-ancaman yang ke NATO, termasuk di dalamnya pengerahan pasukan di beberapa wilayah. Kalau itu kemudian pecah, bertempur, rasanya masih jauh lah, ya, masih jauh, dan mungkin akan ditentang oleh para perwira-perwira NATO-nya sendiri. Mengapa kita harus bertempur sesama? Karena apa juga dari masalah latihan, kemampuan intelijen dan data-data intelijen sekalipun mereka memiliki untuk itu. Jadi rasanya jauh kalau sampai ada peperangan, apalagi dari masalah Greenland itu masuk ke masalah Perang Dunia Ketiga. Terlalu jauh lah, Terlalu ya. jauh, oke. Tidak mungkin ya saling menembakkan dengan senjata nuklir antara Amerika dengan Prancis misalnya, ya, begitu. Kemudian yang dikhawatirkan adalah yang lain. Nah, begitu. yang lainnya kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Usai jeda, Iya, Bu Dina oke. juga ditunggu pandangannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.